Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gusana Iftihar dari SMA Terpadu Krida Nusantara. Di sini saya akan membahas buku Geography of Dream. The Geography of Dream diterbitkan oleh Mizan Pustaka karya Eze Kim dan Asli pada tahun 2022 di Bandung. Dengan tebal 120 halaman, panjang 20,5 cm dan lebar 13 cm. Buku ini menghadirkan gagasan unik tentang mimpi yang tidak sekedar dipandang sebagai angan-angan kosong, melainkan sebagai sebuah peta yang bisa dipetakan, ditelusuri, dan diwujudkan. Alasan saya memilih buku ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan pelajar. Banyak pelajar yang seringkali memiliki mimpi, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Buku ini memberikan sudut pandang baru bahwa mimpi tidak berhenti pada lamunan, melainkan sesuatu yang bisa direncanakan dan dipetakan. Isu utama yang diangkat adalah tentang bagaimana imajinasi geografis membentuk perjalanan hidup seseorang. Mimpi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh waktu, ruang kegagalan, lingkungan, dan peluang yang ada di sekitar kita. Pada buku ini terbagi menjadi dalam 7 bab. Bab pertama memperkenalkan konsep geografi mimpi, di mana penulis menegaskan bahwa mimpi harus diperlakukan seperti peta, bukan sekedar lamunan. Bab kedua menghadirkan kisah J.K. Rowling yang berhasil bangkit dari keterpurukan hidup melahirkan karya fenomena Harry Potter. Dari kisah ini, pembaca belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Bab ketiga membahas perjalanan BTS, grup musik asal Korea Selatan, yang membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi kekuatan global. Kisah mereka menunjukkan bahwa mimpi tidak hanya bersifat personal, tetapi bisa juga kolektif, mengangkat identitas bangsa di panggung internasional. Bab keempat menampilkan kisah Jack Ma, pendiri Alibaba, yang berulang kali gagal bahkan ditolak berkali-kali ketika melamar pekerjaan. Namun, ia menjadikan kegagalan sebagai bagian dari peta menuju kesuksesan. Bab kelima menghadirkan kisah Agatha Christie dan Barack Obama. Christie berhasil menembus dunia melalui karya-karya misterinya, sementara Obama menunjukkan bahwa keberagaman latar belakang dapat membentuk kepemimpinan global. Bab keenam menyoroti Haruki Murakami, seorang penulis Jepang yang karya-karyanya melintasi batas budaya dan bahasa. Bab terakhir atau bab ketujuh menutup dengan ajakan relaksasi. Pembaca didorong untuk menyusun peta mimpi pribadi. Mereka diiringi kesadaran bahwa langkah kecil dapat membawa dampak besar, layaknya efek kupu-kupu. Dalam hal evaluasi buku ini sangat efektif sebagai bacaan inspiratif. Kisah nyata tokoh dunia yang disajikan membuat pembaca merasa dekat dan mudah mengambil pelajaran. Kelebihan buku ini adalah kemampuan menghadirkan tokoh lintas bidang dari penulis, musisi, hingga pengusaha dan politisi. Hal ini membuat pembaca bisa memilih tokoh yang paling relevan dengan kehidupannya. Selain itu, bahasa yang ringan tidak terlalu akademis, menjadikan buku ini mudah dicerna oleh semua kalangan. Namun, kelemahannya adalah kurang ke dalam teoritis. Bagi pembaca yang mencari analisis akademis, buku ini mungkin terasa dangkal karena lebih menekankan kisah inspirasi daripada kerangka metodologis yang sistematis. Meski demikian, bagi pelajar seperti saya, buku ini sangat bermanfaat. Membacanya membuat saya sadar bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Kisah Jack Ma yang berkali-kali gagal memberi saya keberanian untuk tidak takut mencoba. Kisah J.K. Rowling yang menyadarkan saya bahwa keterbatasan hidup bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Relevansi buku ini dalam kehidupan masa kini sangat kuat di tengah era digital yang penuh distraksi dan tekanan sosial. Banyak anak muda merasa ragu dengan masa depan. Buku ini memberi semacam peta jalan sederhana bahwa mimpi bisa diwujudkan bila dipetakan dengan langkah-langkah kecil, kegigihan dan keberanian menghadapi kegagalan. Tidak hanya itu, buku ini juga menekankan pentingnya lingkungan dan kesempatan, sesuatu yang sering kali kita abaikan, padahal sangat menentukan arah perjalanan hidup. Membaca buku ini bukan hanya soal mencari motivasi, tapi juga tentang membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki geografi mimpi yang unik. Dari kisah-kisah inspiratif yang ditampilkan, pembaca akan terdorong untuk menyusun peta mimpi pribadi mereka dan mulai percaya bahwa cita-cita tidaklah mustahil. Karena itu, buku ini sangat layak dijadikan bacaan utama bagi generasi muda yang ingin menapaki jalan menuju masa depan dengan lebih terarah. Terima kasih, sekian video dari saya. Salam literasi.